dalam kitab adab makan dan minum. Dan kita insya Allah akan masuk dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan ini di bab nomor 104, bab memakan yang terdekat, menasehati dan mendidik orang yang buruk cara makannya. Dari judul ini kita akan coba berikan prolog dulu atau pembukaan agar Anda bisa lebih memahami nanti apa yang akan menjadi inti bahasan kita tentunya teman-teman sekalian. Baik. Dianjuran di sini adalah memakan yang terdekat. Maksudnya memakan sesuatu yang sudah dihidangkan yang bisa terjangkau oleh kita. Ini pernah kami jelaskan dari awal bab adab makan, saudaraku seiman. Maksudnya adalah kalau banyak menu yang sedang disiapkan, dan itu banyak juga orang yang duduk misalnya, maka anjurannya adalah kita makan yang ada di hadapan kita saja. 1-2 menu, udah cukup insya Allah. Maksimal mungkin kalaupun kita harus ambil nasi misalnya, kemudian lauknya, misal sepotong ayam, sepotong daging, mungkin sedikit sayur, mungkin sambal misalnya, udah cukup. Jangan sampai teman-teman, kita justru matanya, maaf tanda kutip ya, liar melihat ke sana sini, sehingga akhirnya kita ingin selalu mengikuti hawa nafsu untuk mengambil yang di ujung sana, di ujung sini, sehingga akhirnya membuat kita juga tidak tahu harus menikmati makanan yang mana. Kalau terlalu banyak di piring ya, seperti memang sumber protein mungkin sudah cukup misalnya dari ayam ya. Tapi ada orang subhanallah mungkin diambil dari banyak sekali sumber-sumber yang lain sehingga mungkin juga nanti bisa kelebihan. Contoh saja ya. Maka ini salah satu adab yang diajarkan dalam Islam dan juga untuk menghilangkan penilaian negatif orang lain kepada kita. Selain nanti kelebihan suplai yang masuk ke dalam tubuh kita, juga agar menghindari penilaian negatif yang bisa masuk karena orang-orang akan dinilai negatif pada saat melihat makanan di piring kita menumpuk dengan cukup banyak ya. Walaupun orang itu tampan, cantik, kalau kita lihat piring makanannya penuh, sudah ada penilaian negatif dengan sendirinya. Secara fitrah atau alami itu ada. Oleh karena itu teman-teman sekalian kita harus hindari hal-hal yang seperti ini ya. Ini poin yang harus juga digarisbawahi dan tentu saja kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang muslim yang selalu menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW walaupun pada hal-hal yang kecil seperti ini. Begitu juga dengan kita dianjurkan untuk menasihati dan mendidik orang yang di hadapan kita yang cara makannya keliru. Ya, misal contoh, mereka makan dengan tangan kiri misalnya. Ya, tidak dianjurkan dalam Islam seorang muslim membiarkan saudaranya dalam keadaan salah atau melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Dan tidak boleh kita membiarkan saudara kita memakan dengan tangan kiri misalnya. Di hadapan Nabi SAW pernah dalam sebuah riwayat ada seseorang yang makan dengan tangan kiri. Maka Nabi SAW mengatakan, makanlah dengan tangan kananmu. Lalu dia mengatakan, saya tidak bisa. Di sini Nabi SAW tahu orang ini sebenarnya bisa. Cuman dia menganggap makan tangan kiri itu adalah cara makannya orang yang mungkin punya kedudukan atau orang kaya ya. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu semoga kau tidak bisa. Doa Nabi SAW ini ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semenjak saat itu orang tersebut tidak bisa lagi menggunakan tangannya untuk mengangkat makanan ke mulutnya. Karena memang ini larangan dari Nabi SAW ya. Islam tidak mengenal istilah kidal ya, dalam makan dan minum ya. Bahkan amal-amal yang baik. Karena memang penekanan dari Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, semua urusan Nabi SAW selalu menggunakan atau mendahulukan yang kanannya kecuali bila beliau bersuci, misalnya cebok baru menggunakan tangan kiri. Jadi memang anjuran itu dalam Islam. Oleh karena itu kita harus membiasakan anak-anak kita dan diri kita dari kecil kalau perlu, ya itu dengan mengkonsumsi dan minum juga dengan tangan kanan. Ini poin penting untuk digarisbawahi misal. Atau ada orang misalnya lupa baca bismillah, sementara sudah kita sebutkan hadis-hadis pada bab-bab sebelumnya bagaimana mulianya membaca bismillah itu. Ingat riwayat ya di salah satu bab yang lalu ya, bagaimana para sahabat menceritakan diantaranya Hanzalah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya kami biasanya kalau makan bersama Nabi SAW tidak menyentuh makanan tersebut sampai Nabi SAW menyentuhnya terlebih dahulu sebagai adab dan tata krama kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kata beliau satu waktu pernah dihidangkan makan dan kita pun lagi menunggu Nabi SAW memulai, tapi ada anak kecil, anak perempuan tiba-tiba datang ingin menjamah makanan tersebut. Yang ingin langsung mengambil dan memakannya. Maka Nabi SAW memegang tangan anak perempuan itu.
Datang lagi seorang Arab Badui, tiba-tiba datang ingin menjamah juga dengan tangannya. Lalu Nabi SAW pegang lagi tangan orang Badui tersebut. Lalu beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitanlah yang mendorong kedua orang ini untuk mengambil makanan tadi. Dan demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh tanganku berada pada saat memegang tangan bersama dengan tangan syaitan. Karena syaitan ingin mencuri makanan tersebut, membuat orang ini lalai membaca bismillah, dan akhirnya bisa saja makan dengan tangan kirinya, dan kemudian menjadi bagian daripada makanan syaitan. Dan Nabi SAW sangat melarang kita untuk berbagi makanan dengan syaitan yang dia bisa dapatkan dengan cara seperti ini. Ya, oleh karena itu teman-teman harus kita hati-hati sekali. Makan tangan kanan dan minum tangan kanan dan juga baca bismillah. Dan sudah kami pandukan teman-teman sekalian, usahakan suara kita keluar. Bismillah, kita dengar sendiri minimal. Sehingga sudah dipastikan kita bisa mendapatkan keberkahan dari makanan dan minuman tersebut. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu bisa dalam saat minum, pada saat mengkonsumsi satu gelas minuman, membaca sampai 10 kali basmalah dan juga 10 kali hamdalah. Ya, sebelumnya bismillah dan setelahnya alhamdulillah. Nabi SAW juga pernah melihat seorang sahabat yang lupa membaca bismillah. Dan beliau mengajarkan dan sudah kami ingatkan hadisnya pada pertemuan yang lalu. Ya, siapa yang lupa baca bismillah, kemudian dia membaca bismillahi awwalahu wa akhirah. Dengan nama Allah di awal dan akhirnya, maka syaitan itu akan memuntahkan makanan yang sudah dicuri oleh dia. Berarti ada pencurian makanan di sini dan minuman kalau orang lupa baca bismillah. Ada seseorang yang sempat makan di hadapan Nabi SAW, lupa aja baca bismillah. Di tengah jalan dia makan, ya, atau pertengahan dia makan, kemudian dia tiba-tiba mengingat, lalu dia mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirah. Maka Nabi SAW tersenyum, lalu mengatakan, ya, tadi syaitan terus ikut makan bersama dia sampai, ya, dia mengucapkan ini, maka syaitan memuntahkan dari apa yang telah diambil dari makanan tersebut. Walaupun tidak nampak dengan mata kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengizinkan Nabi-Nya Muhammad SAW memberikan kepada kita bocoran ini, dan beruntunglah kita sebagai orang yang beriman, kita tahu bocoran ini. Baik, ini contohnya, gitu kan? Begitu juga dengan orang yang makan mubadzir, terlalu banyak porsi yang diambil di luar daripada kebutuhan dia sebenarnya. Kita bisa nasihatin. Atau makanan yang tersisa cukup banyak. Karena banyak yang diambil, gak dimakan gitu kan. Lalu dibuang-buang begitu saja. Berikan masukan. Ini semua peringatan yang baik seorang muslim kepada muslim yang lain. Kalau mereka buruk cara makannya, ya, dan juga tadi penyelesaian daripada makanan tadi. Baik, ini prolog dulu dari judul yang kita bahas, teman-teman sekalian. Baik, saya akan masuk hadis pertama dalam bab 104 ini, bab memakan yang terdekat, menasihati dan mendidik orang yang buruk cara makannya. Hadis nomor 744 dari awal belajar, berbunyi dari Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya adalah sahabat. Beliau berkata, kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi sahfa. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, Samillah ta'ala wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Artinya, dulu ketika saya masih kecil atau masih anak-anak dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya asuhan adalah karena Umar ini anak dari Ummu Salamah, seorang wanita janda. Pada saat suaminya Abu Salamah meninggal, dia menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar ini tinggal bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dia mengatakan, ketika saya dulu masih anak-anak dalam asuhan Rasulullah SAW, pernah pada saat makan, tanganku menjelajah semua bagian nampan. Untuk nampan makanan, semuanya dari sini, dari sana, dari sini, dari sana gitu diambil ya. Karena munculnya perasaan tamak ingin mencoba dari semua sisi nampan makanan tersebut ya. Maka Rasulullah SAW menegurku seraya bersabda, nak, bacalah bismillah atau bismillah, bacalah basmalah atau bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang terdekat denganmu. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ya. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita banyak sekali faedah yang bisa kita ambil, walaupun mungkin sederhana di mata sebagian orang, tentang masalah adab makan dan juga mengingatkan orang yang tata cara makannya keliru. Hadis ini teman-teman sekalian, pelajaran pertama yang bisa diambil adalah pentingnya seseorang yang menikah dengan janda yang memiliki anak untuk peduli juga dengan anaknya.
untuk peduli juga dengan anaknya. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW bagaimana beliau pada saat dihidangkan makan oleh istrinya, beliau juga makan bersama dengan anak yang dibawa oleh istrinya yang janda itu. Jadi tidak boleh kita merasa, oh ini bukan anak saya, nasabnya kepada laki-laki yang itu misalnya. Enggak, Anda sekarang sudah menikah dengan ibunya, ya. Kalau itu anak laki-laki, seperti anak Anda sendiri. Kalau itu anak perempuan yang dibawa oleh janda dan Anda sudah menggauli istri Anda yang janda ini, maka anak perempuan si janda tadi walaupun bukan dari sperma Anda akan menjadi mahram buat Anda abadi. Satu waktu Anda cerai sama ibunya, anak dia, anak mantan istri yang janda ini, yang perempuan, anak perempuannya, itu akan menjadi mahram selamanya. Tidak boleh kita menikah dengan anak tersebut. Karena kita sudah menikah dengan ibunya. Kecuali dalam satu keadaan, seseorang muslim menikah dengan janda yang punya anak perempuan, dan dia belum sempat menggauli si janda ini, maka kalau dia bercerai sebelum menggaulinya, di sini berarti belum dianggap pernah menyentuh, maka anak si janda boleh dinikahi. Ini secara hukum agama kita berbicara. Ya. Jadi ini poin perlu difahami. Ya, ini faedah pertama dari hadis tentang pentingnya seseorang kalau menikah dengan janda dan bawa anak, maka anak yang dibawa itu juga adalah di bawah asuhan dia. Ini yang dikatakan oleh Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhu, aku dulu pada saat masih kecil atau aku masih kecil di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat wajar. Dan memuliakan anak-anak daripada istri yang dibawa ini adalah memuliakan juga ibunya, gitu kan? Karena memang yang paling berat beban bagi seorang janda pada saat dia bawa anak, apalagi hak asuh jatuh di tangan dia. Apalagi kalau mantan suaminya tidak peduli dengan nafkah anak-anaknya. Ya, padahal sebenarnya kalau seseorang laki-laki menceraikan istrinya sehingga istrinya mendapatkan status janda dan punya anak yang dibawa, maka tidak menggugurkan kewajiban nafkah dia terhadap anak-anak yang dibawa itu. Ya, ini hukumnya wajib. Kebutuhan dasar harus dipenuhi dari anak-anak tersebut. Nah, ini poin harus digarisbawahi teman-teman sekalian. Nah, ini poin harus digarisbawahi. Ya, ini poin pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah larangan untuk memakan dari semua sisi nampan. Ya, biasanya ada satu tradisi di Timur Tengah, ini juga terjadi di India, di Pakistan yang saya tahu ya. Biasanya orang-orang makan dalam satu nampan, lalu mereka ngeroyokin di situ ya, duduk rame-rame. Misalnya satu nampan ada 4-5 orang, mereka makan rame-rame. Nah, sunnahnya adalah kita makan di sisi depan kita saja. Tidak usah kita melihat misalnya, oh potongan daging lebih besar di depan orang yang di depan kita, lalu kita menjamah ke sebelah sana. Nah, ini ada larangannya. Ini ada larangannya. Inilah yang ditegurkan kepada Umar dari Nabi SAW. Nabi SAW tegur Umar, anak dari istrinya yang janda Ummu Salamah radhiyallahu anhum ajma'in. Maka diingatkan. Karena memang di sini Umar menceritakan, tangan saya menjelajahi semua nampan itu. Ya, syaitan biasanya begitu ya. Dia mengelabui anak Adam ini sehingga dimunculkan hawa nafsu. Ini kan semua dihiasi dengan hawa nafsu ya. Mata supaya lihat yang haram, telinga supaya dengar yang haram dan merasakan kenikmatannya, lisan naudzubillah supaya mengucapkan yang haram, tangan menjamah yang haram, kaki menjamah yang haram. Dan ini kadang-kadang dikombinasikan oleh syaitan. Jadi bagaimana mata kita melihat makanan, lalu mulut kita segera mau memakannya. Ya, tangan kita pun ingin menjamahnya. Tapi di sini Islam datang menata dengan sangat rapi. Apa yang dilihat oleh matamu, di bagian hadapan matamu, oke silahkan. Jangan lupa tangan kanan, jangan lupa ucap bismillah. Dan makan dengan adab dan tata krama. Makan supaya juga pencernaan kita bisa bagus dan normal. Kemudian plus juga, tentu saja tidak ada penilaian negatif dari orang lain. Kalau kita makan kelihatan terlalu tamak. Nah, beda kalau prasmanan. Nah, ini beda ya. Ini perlu kita garis bawahi karena di masa kita sekarang ada prasmanan ya. Biasanya ditaruh cukup banyak makanan misalnya di acara walimah ya. Dan kita memang di sini nasi, situ ayam, di sini daging. Dan kita memang boleh jalan untuk memilih misalnya makanan yang kita ingin. Itu berbeda. Tapi yang penting kan kita milih dan tidak terlalu kelihatan banyak. Ya kita cukupnya. Yang tidak mubazir. Kalau kurang nanti kita mau tambah nggak ada masalah. Tapi jangan sampai dari awal kita ambil terlalu berlebihan. Kemudian kita duduk dan kita makan di hadapan kita. Ya. Udah kita cukup itu. Jangan sampai kita lihat ada satu orang makan, kemudian kita tamak lagi ingin makan seperti apa yang dia punya. Padahal sebenarnya ini saja belum habis. Kalau yang sudah habis dan kita ambil porsi yang secukupnya,
Kemudian kita mau ambil lagi di sana nanti yang seperti teman di depan kita makan, karena memang kita masih makan sedikit, masih memungkinkan kita tambah sedikit dari makanan tersebut untuk mencicipinya, itu tidak ada masalah. Tidak masuk dalam larangan. Tapi kalau Anda memang tamak sekali, ada sebagian orang gitu kan, dia sudah ambil satu piring makanan, penuh dengan makanan. Kemudian di depannya dia lihat ada orang ambil sup, dia berdiri juga ambil sup lagi. Di depannya lagi ada orang ambil sate, ditambah lagi dengan sate. Ini numpuk di atas meja itu sangat banyak pilihan makanan yang belum tentu dia bisa habiskan. Nah ini yang ada teguran dari Nabi alaihi salatu wassalam. Agar kita tidak mubazir, juga kita menjaga adab dan tata krama agar kita pun makan dengan baik dan menghindari penilaian negatif dari orang-orang. Nah ini pelajaran yang kedua, kita adanya larangan untuk makan dari seluruh penjuru nampan tadi ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, adanya anjuran untuk memanggil panggilan sayang buat anak-anak. Ya, di sini Nabi SAW mengatakan, ya gulam, terjemahnya kan, wahai anak. Ya. Itu bisa juga anakku. Ya, gitu. Itu biasa dipanggil kepada anak laki-laki. Anak perempuan juga sama, bisa dipanggil ya. Kita panggil dengan panggilan-panggilan baik. Ini baik sekali. Misalnya kita tegur anak kita mengatakan, nak jangan begini ya, nak harusnya seperti ini ya. Panggilan nak ini sangat baik. Mirip kalau kita dipanggil oleh anak kita, ayah boleh nggak begini? Atau abi boleh nggak begini? Bapak boleh nggak begini misalnya? Atau ibu dipanggil, ibu boleh nggak begini? Misal contoh. Nah itu satu hal yang positif. Tidak ada masalah dalam hal-hal seperti ini. Nah ini contohnya saja. Ya ini contohnya. Jadi kalau kita panggil nak, itu berarti menyentuh sekali buat anak-anak. Dan ini akhirnya ada satu metode atau retorika yang menarik sekali untuk membuat si audiens yang sedang kita ajak berbicara ini bisa menerimanya. Yang mirip misalnya kalau kita pun berhadapan dengan teman-teman kita yang sebaya, kita mengatakan saudaraku, kalau sekarang mungkin orang bahasa kerennya bro atau apalah gitu ya. Itu kan menarik banget ya atau menarik sekali untuk bisa membuat audiens yang sedang kita ajak bicara ini itu bisa menerima dan lebih perhatian. Karena dia merasa dipanggil dengan panggilan yang menghormati dia. Nah itu kurang lebih. Ini pelajaran ketiga dari hadis bagaimana Nabi SAW memanggil. Nabi SAW tidak langsung marah. Kenapa kau makan seperti ini? Tidak. Nabi SAW tidak menghardiknya. Tapi bahkan mengatakan kata-kata yang baik. Ya gulam. Wahai anak. Gitu kan? Nah begitu dipanggil wahai anak. Anak ini walaupun dia merasa Rasulullah bukan ayah ya langsungnya. Cuma suami ibunya. Tapi menganggap dia sebagai anak. Akhirnya membuat hatinya terbuka, pikiran terbuka untuk bisa menerima nasihat yang datang setelahnya. Faedah keempat dari hadis ya, yang bisa diambil adalah perintah Nabi SAW dan anjuran untuk mengingatkan agar selalu memulai dengan nama Allah. Samillah ta'ala. Selalu baca bismillah, basmalah. Ini faedah keempat dari hadis. Ya. Jangan lupa, ini sudah kita ingatkan dari awal bab kita. Nabi SAW selalu ingatkan, Samillah, baca bismillah, baca bismillah. Dan kata Nabi SAW, Kullu amrin la yubda' bismillah fahuwa aqta'. Semua perkara tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus dari rahmat Allah. Selain makan pun sama. Memulai apapun bismillah, bismillah, selama perbuatan-perbuatan yang baik. Selama perbuatan yang baik. Jadi ini penting sekali untuk digarisbawahi teman-teman sekalian ya. Baca bismillah dan usahakan mengeluarkan suara. Bismillah, nah gitu ya. Itu sangat menarik karena dengan kata Bismillah akan membuat ya kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya mendatangkan keberkahan dari makanan tersebut. Faedah kelima dari hadis adalah teguran selanjutnya Nabi SAW untuk nasihat beliau kepada anak ya istri beliau Umar radhiyallahu anhu. Wa qul bil yaminik wa qul bi yaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Ini subhanallah saya sudah berbagi dari awal bab kita bahas teman-teman sekalian. Saya pribadi melihatnya ada beberapa anak yang Masya Allah Allah amanahkan kepada saya. Semoga mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Bakti sama Allah subhanahu wa ta'ala. Patuh kepada Rasulullah SAW. Dan bakti pada kedua orang tua. Bermanfaat buat negara dan bangsa insya Allah. Allahumma amin. Dan juga kepada orang-orang lain ya. Saya melihat subhanallah dari kecil. Hampir semuanya. Saya lihat dari anak saya yang pertama sampai anak yang kesekian, saya melihat subhanallah hampir sama. Syaitan menghiasi anak-anak kecil untuk terbiasa kalau kita berikan sesuatu, dipindahkan diterima dengan tangan kiri atau dia pindahkan ke tangan kirinya.
Ya, dan ini bisa terjadi. Sebagaimana hadis yang kita pelajari sebelumnya ya. Waktu anak perempuan ya, tiba-tiba mau menjamah makan, Nabi SAW langsung pegang tangannya. Dan Nabi mengatakan anak ini didorong oleh syaitan. Syaitan bisa membuat itu. Oleh karena itu, pindahkan. Saya selalu ingatkan, tangan kanan nak, tangan kanan nak. Terus saya ingatkan sampai mereka mendekati masa-masa mungkin lebih ke beranjak dewasa, itu baru mereka bisa lebih mengontrol. Di saat kecil, oh iya lupa. Jadi rupanya kita ini sebagai orang tua sama syaitan itu terus bersaing ya dalam menerapkan sunnah atau meninggalkan sunnah. Kita ingin menerapkan sunnah dan dia ingin supaya anak kita meninggalkan sunnah. Ingatkan selalu. Ingatkan sholat, ingatkan tutup aurat, ingatkan selalu. Nasihat itu sangat baik. Dan ingat, semua orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita, selama mereka akan melakukan pelanggaran agama atau sudah terjerumus dalam pelanggaran agama pun, pasangan hidup, anak-anak, misalnya orang tua, saudara, mereka sedang dirangkul oleh syaitan dan akan dibawa ke neraka. Anda bayangkan dia sedang dipegang oleh syaitan, dirangkul dan akan dibawa ke dalam api neraka. Apakah Anda akan membiarkannya? Tentu saja tidak. Segera raih tangannya dan sadarkan dia kalau kamu salah. Jangan, biar syaitan yang terkalahkan dan akhirnya syaitan sendiri yang pergi ke neraka. Ini poin penting untuk digarisbawahi. Ini faedah yang kelima, makan tangan kanan, ingatkan. Ya, ingatkan. Kemudian faedah yang keenam yang terakhir, waqul mimma yalik. Ini jadi saksi bahasan kita, dan makanlah apa yang ada di hadapanmu. Dan makanlah apa yang ada di hadapanmu. Ya, karena anak ini tadi, Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhu mau menjamah dari semua sisi nampan tersebut. Baik, hadis kedua dalam bab ini, dan di sini cuma ada dua buah hadis ya. Hadis nomor 745 dari awal belajar berbunyi dari Salama bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi shimalihi, faqala kul bi yaminik, qala la astati', qala la istata'at, ma mana'ahu illa al-kibru, fama rafa'aha ila fihi. Bahwa seseorang makan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, makanlah dengan tangan kananmu. Lalu orang itu menjawab, saya tidak bisa. Maka Nabi SAW mengatakan, semoga kau tidak bisa. Lalu Nabi SAW jelaskan, kenapa Nabi SAW doakan begitu? Karena tidak ada yang menghalanginya menggunakan tangan kanannya selain kesombongan. Maka Salamah berkata, radhiyallahu anhu, akhirnya dia benar-benar tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, riwayat ini riwayat yang sangat mulia, teman-teman sekalian ya, menguatkan bahasan kita tentunya. Pelajaran pertama dari hadis langsung saja kita ambil, pentingnya, dan ini kedudukan Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, pentingnya menceritakan atau menambah dalam sebuah penukilan ya, ilmu itu sedikit histori. Misalnya Anda mendengarkan sebuah ceramah di sebuah masjid dari seorang ustadz misalnya. Misalnya dia nasihat, semua nasihat yang menarik tentang masalah kematian, tentang masalah motivasi ibadah, tentang masalah bahayanya dan ancamannya dosa misalnya, dan neraka. Kemudian Anda tertarik. Anda bisa saja mengatakan misalnya, saya mendengarkan ceramah, isinya adalah seperti ini dan itu. Isinya adalah motivasi untuk ibadah misalnya. Mendengarkan tentang keutamaan sholat, keutamaan zakat, keutamaan sedekah, keutamaan haji dan umrah, keutamaan silaturahim keluarga, keutamaan bakti dengan orang tua, keutamaan menjenguk orang sakit, keutamaan kita sebutin. Bagus. Mau lebih bagus lagi, coba ceritakan. Saya itu kemarin sempat hadir di sebuah masjid, misalnya nama masjidnya misalnya Al-Hidayah, contoh saja. Di dekat rumah saya ada seorang ustadz bernama ini. Dan tema yang disampaikan, buku dibahas itulah buku ini, dan temanya kebetulan babnya bab ini. Sekaligus Anda mengulangi hafalan Anda. Anda kan hadir dan mengetahui kitab apa yang dibahas, bab apa, misalnya hadis bahkan nomor berapa, mungkin Anda ingat. Anda sedikit menceritakan histori itu karena orang yang tidak hadir, dia tidak punya gambaran tentang masalah hal tersebut. Kemudian Anda bilang, dan di saat selesai materi, ada seseorang yang bertanya, pertanyaannya itu begini. Jadi audiens yang ada di sekitar kita, jadi faham. Oh ternyata orang yang sedang bicara ini sempat hadir di sebuah masjid, namanya Al-Hidayah. Ada seorang ustadz bernama ini yang membahas, misalnya Ustadz A yang membahasnya. Kemudian masuklah dia ke sebuah kitab yang berjudul ini, di bab ini. Dan setelah itu ada yang bertanya berhubungan dengan tema, bertanya ini. Nah jadi kita yang sedang mendengar yang tidak hadir, oh ternyata kejadiannya begitu ya. Nah, sebab pertanyaan ini pun karena memang bahasanya tentang itu ya. Nah contoh.
Nah, ini sangat penting. Ini faedah pertama dari hadis. Nah, ini yang dilakukan oleh Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Beliau menukil, beliau mengatakan ada seorang datang dan makan di sisi Nabi SAW dengan tangan kirinya. Diceritakan historinya, gitu kan? Kemudian terjadilah pembicaraan antara Nabi SAW dengan orang tersebut. Pelajaran kedua dari hadis, adanya larangan untuk makan dan minum dengan tangan kiri. Nggak boleh secara mutlak, nggak boleh, gitu kan? Sebagian ulama ada mengatakan kalau darurat sekali, maka dia, misal contoh tangan kanannya sangat kotor, misal dia makan dengan tangan dan belepotan, maaf ini, dan dia harus minum. Sekarang kalau dia pegang gelasnya akan belepotan juga. Dia pegang dengan tangan kiri, maka dia bantu dengan tangan kanannya, gitu kan? Dan ini usahakan tangan kiri tidak menjadi tumpuan utama, sehingga memang sebenarnya dia tangan kanan ini hanya membantu itu berbeda. Dibandingkan orang langsung tangan kiri saja, ini tidak boleh. Ya, oleh karena itu kita tidak perlu juga terikat dengan tradisi orang-orang non-Muslim, di mana mereka misalnya kalau makan steak atau yang sejenisnya, biasanya mereka meletakkan pisau di tangan kiri, garpu di tangan kanan. Mereka potong dengan tangan kiri, lalu mereka masukkan potongan daging dengan mereka taruh pisau di tangan kanan, kemudian mereka letakkan garpu di tangan kiri. Mereka potong dengan tangan kanan mereka, potongan steak itu, kemudian potongan daging ditusuk dengan garpunya di tangan kiri, lalu dimasukkan ke mulutnya. Ini kan cara tradisi mereka. Kita bisa balik, nggak ada sesuatu yang salah di situ, kan? Kita balik, misalnya pisau kita letakkan tangan kiri, lalu kita potong dengan tangan kiri dan kita menusuknya dengan tangan. Atau Anda mau lebih baik lagi, udah Anda potong dengan tangan kanan pisaunya supaya betul-betul menggunakan tangan kanan semuanya. Kemudian setelah itu pisaunya diletakkan, lalu yang sudah ada potong Anda akan tusuk dengan garpu menggunakan tangan kanan juga. Maka ini jauh lebih baik gitu ya daripada tadi opsi yang sebelum saya bilang potong dengan tangan kiri dagingnya kemudian memasukkan makanan dengan garpu ke tangan dengan tangan kanan misalnya. Nah, ini contoh saja ya. Kita bisa meletakkan hukum-hukum Allah SWT di makanan kita. Nah, ini hal yang sederhana yang tiap hari bisa kita lakukan dan berpahala lagi. Ya, ini pelajaran yang kedua, larangan tentang makan kiri. Yang ketiga, adanya mukjizat Nabi Muhammad SAW. Apa mukjizat beliau? Beliau diinformasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kebenaran atau dustanya seseorang di hadapan beliau. Kita semua tidak bisa tahu itu. Tapi Nabi SAW bisa tahu informasi wahyu yang datang. Di antaranya adalah kasus laki-laki yang tidak mau makan dengan tangan kanan. Karena waktu Nabi SAW suruh lihat dia makan tangan kiri, Nabi suruh dia makan tangan kanan. Orang ini bilang, saya nggak bisa. Di sini kan kita bisa saja kalau orang biasa bukan Nabi, kita kan pikir, oh mungkin orang ini memang ada masalah mungkin dengan tangan kanannya, contoh. Tapi ternyata, ya, Nabi SAW dapat informasi bukan, orang ini tidak mau karena kesombongannya. Maka Nabi SAW diizinkan untuk mendoakan dia hal yang tadi sudah kita tahu. Ya, ini faedah ketiga dari hadis. Ya, kemudian faedah keempat dari hadis. Ya, tentang masalah pentingnya seseorang menerima nasihat. Kalau itu baik, jangan kita tolak. Walaupun misalnya sudah menjadi sebuah pola atau tradisi kita, tapi ternyata ada informasi yang sampai kepada kita, cara yang kita sedang lakukan atau pola yang sedang kita terapkan itu bertolak belakang dengan agama. Maka kita harus tinggalkan. Demi untuk agama. Karena memang hidup kita ini diatur oleh agama. Bukan pikiran kita dan bukan hati kita. Justru pikiran dan hati harusnya mengikuti roda agama itu sendiri. Kita berjalan dengan agama ini. Jadi pikiran untuk mencerna dan hati untuk merenungi apa yang diperintahkan dalam agama untuk diterapkan dalam kehidupan. Bukan akal dan hati digunakan untuk bentrok dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin penting. Kemudian yang kelima adalah larangan dan ancaman untuk orang yang sombong, ya. Sombong, dikasih masukan nggak mau terima, ya. Makanya waktu ditanya tentang masalah definisi atau penjelasan ulama tentang masalah definisi sombong adalah batarul haq, ya. Jadi menolak kebenaran itu, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya. Dan menganggap remeh orang lain itu tidak boleh. Jadi siapapun yang berikan masukan selama positif kita terima, gitu kan? Yang terakhir yang keenam faedah yang bisa kita ambil adalah ya di sini doa Nabi SAW kepada orang tersebut. Ini bukan berarti doa Nabi SAW ini berarti Nabi kok doain orang buruk sih? Karena memang sudah sampai kepada beliau informasi ya kalau orang ini sengaja tidak mau karena kesombongan. Kalau Nabi aja yang sudah nasihatin dia nggak mau dengar, kira-kira siapa yang dia mau dengar gitu ya?
Maka ini berlaku pada Nabi SAW dan jangan tentu kepada kita. Kalau kita terus doakan supaya Allah kasih hidayah. Ya. Karena kalau setiap kali kita lihat misalnya istri kita atau suami kita makan tangan kiri, kita nasihatin, makanlah tangan kanan. Enggak, misalnya dia, nanti aja deh. Misalnya dia tidak berbiasa mendengar itu. Ada sunnahnya loh, nanti kamu makannya tangan saya nanti pelan-pelan. Lalu kita mengatakan semoga kau tidak bisa makan dengan tangan kanan, itu kan tidak mungkin. Ya. Tapi di sini terjadi khusus pada Nabi SAW, beliau mendoakan orang ini karena memang sudah ada informasi wahyu, orang ini sombong. Bayangkan kalau Nabi aja nggak mau diterima, kira-kira siapa yang akan diterima nasihatnya nanti? Nah ini dimaksud dengan doa Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita akan kembali teman-teman sekalian untuk melanjutkan bab ke 105 setelah kita tadi menyempurnakan alhamdulillah bab 104 dengan 2 buah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mulia tentang anjuran untuk makan dengan apa yang di hadapan kita, kemudian juga membaca bismillah dan juga kita tidak menjelajah makan tangan kita ya di sekitar nampan tadi dan meninggalkan makan dan minum dengan tangan kiri. Kita akan masuk bab 105 sekarang teman-teman sekalian, bab larangan mengambil 2 butir kurma atau sejenisnya apabila makan bersama-sama kecuali dengan izin teman-temannya. Nah, ini juga luar biasa bab ini ya. Bab ini menjelaskan kepada kita salah satu adab dalam Islam yang sangat mulia, yaitu teman-teman sekalian kalau lagi dihidangkan kurma di nampan misalnya, atau kue, atau apa saja. Bayangkan detailnya Islamnya, sampai ada larangan dari Nabi SAW mengambil 2 butir sekaligus dalam satu kali ambilan. 2 butir kurma langsung, 2 butir kue misalnya ya, 2 buah kue misalnya, tidak boleh. Anjurannya ambil 1. Karena kalau ngambil 2 dan di situ ada orang-orang lain, ya, orang lain mungkin tidak dapat bagian. Ini hal sepele sebenarnya, tapi subhanallah masuk dalam adab makan yang luar biasa dalam Islam. Ini bahkan dijadikan bab khusus oleh Imam Nawawi rahimahullah, bab nomor 105 dalam masalah makan dan minum. Jadi, kalaupun kita mau ambil 2, maka kita izin dulu kepada teman-teman ada di sana. Saya ambil 2 ya, mungkin karena kita duduknya cukup jauh, sehingga kita mengambil 2 butir dan kita akan duduk di tempat yang cukup jauh supaya tidak kembali lagi mengambilnya misalnya. Dan kita lihat memang porsi yang ada cukup banyak ya, yang disiapkan cukup untuk semua orang yang hadir di situ. Itu tidak ada masalah. Di sini ada pengecualiannya. Tapi kalau Anda hanya kena rasa tamak, kemudian Anda sengaja mengambil ya supaya orang lain nanti tidak menghabiskannya dan Anda merasa bisa mendapatkan lebih dari orang-orang lain, maka ini tidak dibolehkan. Ini juga subhanallah sering terjadi pada anak-anak kita. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan amanah beberapa orang anak, perhatikan baik-baik. Ya. Usahakan dari kecil anak-anak itu dihilangkan dari mereka bisikan-bisikan syaitan. Seperti bisikan pelit, itu sering kali. Ya. Saya lihat depan mata anak-anak begitu di rumah. Ya. Jadi mereka kadang-kadang kalau lagi ada makanan, kakak atau adiknya mau minta misalnya, mereka nggak mau kasih. Maka kita harus selalu nasihatin. Nak, memberi itu baik, memberi itu adalah sedekah. Allah akan berikan balasan. Supaya mereka mau berbagi dan hidupkan suasana saling berbagi di rumah. Itu sangat baik. Jangan justru kita biarkan mereka dalam kebakhilannya, gitu kan? Ini contoh. Atau juga sebaliknya bab tamak. Sudah kita bagiin misalnya rata. Sudah dengan adil. Tapi ternyata mereka masih saja saling mau berebut milik saudaranya atau milik temannya, kalau mungkin kalau teman-teman ya. Ini juga tidak boleh, kita harus sampaikan. Cukupkan dan merasa bersyukur kepada Allah dengan apa yang ada. Nah ini poin yang sangat luar biasa yang harus diperhatikan. Ya. Nah ini yang menjadi bab kita. Dari sini ada sebuah hadis saja, kita akan bahas hadis ini insyaAllah. Dan setelah itu kita akan buka pertanyaan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ya. Hadis nomor 746. Dari Jabala bin Suhaim, beliau berkata, Asabana amu sanatin ma'a ibnu Zubair, faruziqna tamran, wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yamurru bina wa nahnu na'kul, fayaqul la tuqarinu, fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil kiran, thumma yaqul illa an yasta'dhina ar-rajulu akhahu. Artinya, dulu kami mengalami musim peceklik bersama Abdullah bin Zubair. Lalu kami diberi rezeki kurma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melewati kami saat kami sedang makan. Maka beliau berkata, janganlah kalian makan 2 butir kurma sekaligus. Karena sungguhnya Nabi SAW melarang memakan 2 butir kurma sekaligus. Kemudian dia berkata, kecuali orang itu minta izin kepada saudaranya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian riwayat yang sederhana sekali. Tapi subhanallah mengandung
adab dan tata krama dalam makan ya, atau pada makan dalam Islam. Ini luar biasa ya. Coba renungi baik-baik bagaimana Nabi SAW melarang untuk mengkonsumsi 2 butir kurma sekaligus. Mengambil 2 butir dan mengkonsumsi 2 butir. Kue juga sama. Buah apapun sama, anggur atau apa saja misalnya. Maka usahakan menghindari untuk makan lebih dari 1. 1 cukup, walaupun itu kecil. 1 dulu, kemudian baru kita ambil lagi 1. Itu jauh lebih menikmatinya dan jauh lebih baik ya secara pandangan dan adab di depan orang-orang. Karena orang akan menilai kita negatif pada saat kita justru makannya seperti orang yang tamak, makan terlalu banyak gitu kan. Nah, ini poin harus digarisbawahi baik-baik ya. Jadi ini sebuah hadis atau riwayat yang luar biasa. Baik, kita langsung saja masuk ke pelajaran yang bisa kita ambil ya. Ini Jabala bin Suhaim rahimahullah seorang tabi'in dan beliau ikut di bawah naungan pemerintahan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Jadi ada satu waktu setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tepatnya atau meninggalnya Muawiyah ya, radhiyallahu anhu di tahun 60-an kurang lebih ya. Setelah meninggal itu memimpin, Muawiyah mewasiatkan agar anaknya Yazid menjadi pemimpin. Nah di masa ini cukup banyak sahabat-sahabat atau ada di antara beberapa sahabat Nabi yang masih hidup. Mereka menolak kenapa harus Yazid yang menjadi pemimpin pada saat itu. Kenapa Muawiyah mewasiatkan pada anaknya sementara masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang hidup yang lebih pantas untuk jadi khalifah pada saat itu. Nah di antaranya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Zubair seorang perawi hadis yang masyhur. Salah dari Abadilah Arba'ah, salah dari 4 Abdullah yang masyhur ya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As. Ini kemudian juga ada mengatakan adalah Abdullah bin Zubair yang masuk di dalam situ. Tapi yang terkenal sekali mereka adalah sahabat-sahabat yang masih muda pada saat Nabi SAW meninggal. Dan mereka termasuk banyak meriwayatkan hadis. Ya. Abdullah bin Zubair ini keluar dan tidak menerima pada saat itu penobatan Yazid sebagai khalifah, maka dia pun akhirnya menobatkan diri dan dipilih oleh masyarakat Mekah dan dia jadikan Mekah sebagai ibu kotanya. Nah di masa itu sempat dia memimpin sekian lama waktunya ya, ada kisah tersendiri. Tapi yang jelas di masa itu ada satu masa di mana waktu dia memimpin di Mekah ditimpa musim peceklik. Jadi kering dan hasil panen kurma sangat sedikit. Namun satu waktu ada kurma datang. Nah karena kondisi dan keadaan peceklik dan kurma atau makanan sedikit, orang biasanya khawatir kelaparan karena masuk musim lapar pada saat itu ya. Karena peceklik orang mulai lapar gitu. Maka mulailah ada muncul rasa tamak, orang ingin supaya egonya muncul, ingin makan lebih dari 1 atau 2 dalam satu kali ambil suapan gitu ya, supaya tujuannya dia mungkin bisikan syaitan supaya dia terasa lebih tidak lapar ya gitu ya. Nah pada saat itu subhanallah si Jabala ini menceritakan waktu kami lagi makan seperti itu kurma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang lain sempat lewat di sisi kami dan pada saat lihat kami makan rupanya ada di antara mereka yang melakukan ini. Mereka ambil 2 butir kurma langsung, mereka langsung masukkan 2 butir di mulutnya dan terlihat. Maka Abdullah bin Umar menegurnya, jangan pernah kalian makan 2 butir kurma sekaligus karena saya tahu Nabi SAW pernah menegur ini, nggak boleh oleh Nabi ini, nggak boleh oleh Nabi SAW. Jadi jangan dilakukan. Nah kemudian beliau mengatakan kecuali kalau memang harus pun mengambil, dia pamit dengan teman-teman yang ada di hadapannya. Ini umumnya riwayat dulu ya. Jadi riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah tentang pentingnya seseorang mengetahui sejarah. Ini pelajaran pertama. Jadi kalau di sini kita tidak tahu sejarah, kita tidak tahu ini sebenarnya apa yang sedang diceritakan oleh tadi Jabala bin Suhaim. Bahwasanya kami pernah ya tertimpa di salah satu tahun pada saat sedang bersama dengan Ibnu Zubair. Siapa Ibnu Zubair? Adalah Abdullah bin Zubair. Dan pada saat itu Abdullah bin Zubair jadi rajanya muslimin juga ya, di masa itu. Dan sudah saya ceritakan sedikit historinya. Ini penting untuk kita ketahui sejarahnya ya. Supaya pada saat kita bicara sejarah seperti atau riwayat seperti ini, kita cerita, oh ini terjadi di masa itu. Nah, contoh misalnya. Dan tentu sangat besar manfaatnya untuk mempelajari sejarah. Ini pertama. Yang kedua, pelajaran dari hadis adalah anjuran untuk mengkonsumsi kurma. Bisa kita ambil pelajaran itu.
Walaupun itu adalah makanan pada saat itu, tapi kurma bagian daripada hal yang sangat erat dengan hubungan sunnah Nabi SAW. Seperti misalnya orang mengkonsumsinya pada saat berbuka puasa, pada saat sahur misalnya. Dan kita tahu hadis-hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan masalah itu tentunya ya. Dan ini bagian hal yang juga perlu kita ambilkan, jadikan sebagai faedah. Maksudnya bagian anjuran untuk mengkonsumsi kurma. Karena kurma juga ya merupakan makanan yang ada hubungannya dengan syariat kita ya. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis yang bisa diambil adalah keutamaan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan bisa kita jadikan atau faedah ketiga pentingnya seseorang yang memiliki ilmu untuk mengajarkan kepada orang lain. Walaupun orang belum menanyainya, tapi kalau dia lihat terjadi pelanggaran, maka di saat itulah dia langsung mengingatkan. Ini poin penting. Dia mengingatkan agar jangan sampai ya pelanggaran itu berkelanjutan. Seorang muslim tidak boleh membiarkan saudaranya dalam kondisi terus-menerus melakukan pelanggaran. Nah ini penting untuk digarisbawahi ya. Makanya Abdullah bin Umar pada saat melewatin mereka sedang makan diingatkan. Nggak boleh loh makan seperti ini. Nah gitu kan. Karena dia tahu ada hadisnya yang melarang. Nah ini penting. Jadi kita nggak boleh membiarkan orang lain terjerumus dalam kesalahan. Ini faedah ketiga dari hadis. Faedah keempat dari hadis adanya larangan untuk mengkonsumsi 2 butir kurma sekaligus, mengambilnya ataupun memasukkan ke dalam mulut. Ini bisa ditarik kepada buah-buah lain, anggur atau apa saja. Dan kita sudah bisa punya bayangan ya, seperti apa sih sebenarnya hikmah daripada larangan ini. Supaya orang tidak melihat kita tamak, gitu teman-teman sekalian. Dan juga supaya mulut kita ini sesuai dengan kapasitasnya. 1 buah kurma sudah cukup untuk kita kunyah dulu sampai halus ya. Kemudian baru kita telan, sehingga kita lebih menikmatinya dan juga lebih mudah untuk dicerna. Dan pandangan orang juga jadi tidak negatif kepada kita. Dibandingkan kita langsung makan buah penuh di mulut kita. Ya. Apalagi kalau tergesa-gesa memakannya dan ingin mengambil lagi di depan kita. Itu akan tidak baik buat kita. Kita tidak nikmati. Tidak baik buat pencernaan kita. Penilaian orang juga akan negatif kepada kita. Jadi harusnya kita fahami poin ini teman-teman sekalian. Nah ini ya adab yang keempat. Atau faedah yang keempat. Yang kelima yang bisa kita ambil faedah dari hadis adalah bolehnya seseorang mengambil. Ya, kalaupun dia harus lebih. Tapi dengan izin teman di depan. Nah, saya sudah kasih contoh tadi. Misal ini misalnya, memang ada satu makanan atau buah dihidangkan, kita lagi rame-rame sama teman-teman, di satu acara atau apa saja, dan memang sebenarnya tempat duduk kita cukup jauh. Dan kita tahu porsinya cukup banyak. Daripada kita lalang, karena kita lagi mau ngobrol sama teman-teman di sisi tempat ruangan itu, kita lalu mengambil mungkin 2 butir atau 3 butir, ditaruh di piring, sampai kita mengatakan, saya ambil 2-3 butir ya teman-teman, karena saya cukup jauh duduknya. Nah ini termasuk adabnya. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Jadi kita sampaikan kepada mereka. Itu pun ingat ya, di saat porsi yang kita lihat memang cukup untuk yang lainnya. Contoh yang lain saja, misalnya Anda diundang di satu acara. Memang biasanya Anda kalau jadi sahibul haja atau Anda pemilik undangan lah ya, saya tidak akan tahu, kapasitas orang yang saya undang 100 orang misalnya. Saya akan siapkan 105 porsi atau 110 porsi. Lebih gitu kan. Baik, misalnya tempe. Contoh tempe dipotong. Memang sudah disiapkan 110 potong atau 100 potong misalnya. Ya, kita sudah tahu ini sebenarnya. Orang tuan rumah nggak mungkin taruh di situ. Kecuali sudah dinilai. Kita harus tahu, kita posisikan diri kita seperti pemilik rumah. Ya, pemilik undangan, kita pasti akan lakukan hal yang sama undangan kita. Apa yang kita hidangkan itu sesuai dengan jumlah undangan atau lebih sedikit saja. Ya. Tapi kalau lebih mungkin nanti terakhir ya, mungkin buat pembantu rumah tangga, buat sahibul baitnya ya yang punya rumah dan kerabatnya. Jangan kita masuk ke zona itu, nggak perlu gitu. Kita harus sadari kalau ditaruh di situ berarti itu untuk semua yang hadir. Ambillah secukupnya. 1 potong tempe. Jangan kena kita, pengen sekali. Atau kita ngiler melihat, wah tempenya kok fresh banget, segar banget ya. Kelihatan gitu kacang keledai, kedelainya, kacang kedelainya itu bagus banget gitu ya. Potongannya bagus, mungkin kita tertarik. Atau tahunya, atau ikan, atau apa saja. Misalnya sangat bagus. Maka kita pun mengambilnya ya. Maka cukup 1. Cukup kita, itu penting. Biarkan yang lain untuk orang lain. Maka ini yang masuk dalam bahasan hadis yang sedang
kita bahas ini teman-teman sekalian ya. Baik, saya izin untuk sekaligus membacakan bab nomor 106 karena ini juga cuma sebuah hadis ya. Jadi ini masuk dalam bahasan kita. Tadi saya katakan kita cuma sampai bab 105 tapi saya melihat 106 bagian hal juga yang baik untuk dibahas. Dan sekaligus teman-teman yang pegang bukunya nanti untuk memberikan tanda di buku itu lebih tepat sampai 106 ya karena dia berada di ujung sebelah kanan di halaman 551 ya. Maka ada baiknya kita selesaikan, nanti kita lanjutkan di bab 107 di halaman 550 dan sangat tepat untuk dijadikan sebagai permulaan pada saat membuka lembaran ya, bagi yang pegang buku bisa pahami ini. Baik, 106, bab 106, bab apa yang hendaknya diucapkan dan dilakukan oleh orang yang makan tapi tidak merasa kenyang. Ada prolog dulu dalam bab ini ya, artinya ada adab yang lain dalam Islam dianjurkan. Kalau kita makan, kok kita sudah makan sepiring, bahkan kita mungkin masih rasa pengen kita makan piring yang kedua, kok masih belum kenyang ya? Apa yang harus kita lakukan di sini? Ini ada gambaran dalam Islam, ada adab yang diajarkan Nabi SAW agar makan itu cukup buat kita. Nah ini yang dibahas dalam bab ini. Hadits nomor 774 dari awal belajar berbunyi dari Wahsy bin Harb radhiyallahu anhum. Anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah inna na'kul wa la nashba. Qala fala'allakum taftarikun. Qalu na'am. Qala fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi yubarak lakum fi. Artinya bahwa para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami makan tapi tidak merasa kenyang. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, barangkali kalian makan sendiri-sendiri. Mereka menjawab benar. Lalu Nabi SAW bersabda, berkumpullah kalian pada makanan kalian dan sebutkan nama Allah. Niscaya makan itu diberkahi untuk kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Riwayat ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita. Paling luar biasa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini ya. Ternyata ada cara untuk kenyang dalam Islam. Ya. Ya, kita ambil langsung faedah pertama dari hadis ya. Yaitu pentingnya seseorang untuk menyampaikan dan menanyakan tentang satu kejadian dalam hidup mereka yang mereka belum menemukan jawabannya kepada para ahli agama. Di sini para sahabat ya, sebenarnya bukan menanyakan tentang sebuah hukum. Mereka hanya menanyakan sebuah pola yang sedang terjadi. Ya mungkin di awalnya mereka tidak berpikir ada hubungannya sama agama. Sini para sahabat mengatakan, ya Rasulullah kami makan tapi kadang-kadang kami nggak kenyang. Ini kan kalau kita tidak hubungan sama agama dulu ya. Ada orang mengatakan sama temannya, kok saya makan gak kenyang-kenyang ya dari tadi. Mungkin sebagian orang menganggap itu bercanda. Mungkin sebagian orang menganggap, mungkin kamu masih lapar, perlu tambahan silakan gitu kan. Tapi ternyata pertanyaan ini menghasilkan sebuah hukum agama. Ada sebuah perintah dari Nabi SAW, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta kita, tentang cara yang paling tepat menurut gambaran sang pencipta Allah, agar kita bisa segera kenyang dan tercukupkan dengan makanan. Jadi bukan karena porsinya sedikit atau banyak, tapi ada tata cara yang luar biasa yang diajarkan dalam agama supaya walaupun porsi sedikit bisa mencukupi buat kita dan penuh dengan keberkahan. Baik, ini yang pertama yang bisa kita ambil faedah dari hadis. Faedah kedua dari hadis ya, yang kita ambil pelajaran di sini adalah anjuran Nabi SAW agar bisa cukup. Yang pertama adalah, ini faedah kedua hadisnya, ini tata cara pertama agar makanan cukup adalah makan bersama-sama. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan mungkin kalian makannya sendiri-sendiri. Taftariku itu berpencar-pencar gitu. Kata para sahabat, betul ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau kalian berkumpul makan, satukan makanan, rame-rame makan. Biasakan makan misalnya di satu nampan, satu piring bisa bersama-sama, itu keberkahannya lebih. Ya. Maka ini akan mencukupkan. Subhanallah, kalau kita pikir secara akal manusia, bukan pakai teori agama, kan tidak masuk akal ya. Saya makan sendiri satu porsi piring, nggak cukup, nggak kenyang. Terus saya panggil teman-teman saya untuk makan di satu piring itu. Cukup. Gimana caranya? Atau makanan mereka sama makananku digabungin, kemudian bisa cukup. Kan kalau secara akal manusia mungkin tidak nyambung. Tapi begitulah agama datang memberitahukan kepada kita, justru itu cara yang membuat kita cukup. Mungkin di antara hikmahnya adalah, kita akan lihat teman kita ternyata ada di antara teman, biasa mungkin. Kalau Anda pernah makan rame-rame, pernah lihat ini ya. Saya sendiri sering melihat ini. Kalau kita makan rame-rame di satu nampan misalnya, ada saja di antara teman kita yang mengatakan, udah saya sudah cukup, dia kenyang duluan. Ini cukup membuat kita pun yang lain merasa cukup, merasa kenyang.
Sisi yang lain, mungkin di antara teman-teman yang makan pada saat kita kumpul, ada orang yang makan dengan adab dan tata krama yang baik. Santun sekali, dia ambil secukupnya, dia punya dengan tenang, dia mengatur ya nafasnya. Kemudian dia juga ambil dengan di hadapannya. Ini kan akan membuat ada rasa malu dalam diri kita untuk justru tidak seperti dia. Nah ini semua ada di antara hikmah-hikmah yang membuat makanan itu kalau dikumpulin jadi cukup. Nah ini luar biasa faedah yang bisa diambil di situ ya. Faedah ketiga dari hadis adalah pentingnya membaca Bismillah. Bismillah, ingat selalu itu, baca Bismillah. Maka ini akan mendatangkan janji Nabi SAW yang terakhir, yubarak lakum fi. Allah akan berikan keberkahan, maksudnya kecukupan pada hal tersebut. Jadi kalau kita simpulkan adalah membaca Bismillahnya, kemudian makan bersama-sama. Nah, ini penting sekali. Sayang sekali kalau dalam rumah tangga sering kita lihat ada suami istri makan masing-masing. Ya, orang tua sama anak makan masing-masing. Kenapa nggak bersama-sama? Kebersamaan penting. Kalau perlu juga Anda suap-suapan. Orang tua suapin anaknya. Walaupun mereka sudah besar. Saya kadang-kadang kalau makan, saya masih sisipkan waktu kalau memungkinkan untuk suap anak saya. Walaupun anak yang sudah besar misalnya. Dan tidak ada masalah. Kita makan bersama-sama. Atau mungkin suami istri. Ya. Ini penting sekali gitu kan. Sangat bahagia seorang suami itu pada saat dia datang. Ternyata dia siapkan makan. Istrinya pun ditanya, sudah makan belum? Memang dia tunggu suaminya. Kan ada kebahagiaan tersendiri ya. Beda dengan kalau misalnya istrinya mengatakan, oh saya sudah makan tadi. Kan ada pikiran, kok dia dahului saya ya. Nah kan ada berbeda ya. Nuansa keromantisannya itu berbeda gitu ya. Kebersamaannya berbeda gitu. Di saat memang kita sama-sama. Mungkin sang suami juga tadi lapar. Tapi dia menunda makan karena dia tahu akan ada istrinya siapin makan misalnya. Maka ini kan ada satu hal yang bisa dikelopkan ya. Sehingga bisa berjalan dengan baik keromantisan dalam rumah tangga itu. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah. Dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud.